dan kita juga sudah mempelajari tentang masa khulafaur rasyidin. Jadi ada dua materi utama yang sudah kita pelajari, yaitu perkembangan hadis pada masa Nabi Muhammad SAW plus masa 4 khalifah. Yang pertama khalifah Abu Bakar, khalifah Utsman, kemudian khalifah Utsman dan khalifah Ali. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, materi kita selanjutnya adalah anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini adalah kriteria hadis sahih, ya, pemahaman dasar untuk menyeleksi hadis yang dapat diterima. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar kita mampu untuk membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, dan mana hadis yang dhaif, sehingga kita mampu menyeleksi dengan ketat dengan syarat-syarat dan kriteria dari hadis sahih. Nah, yang pertama, kenapa sih kita harus belajar hadis sahih? Apa sih pentingnya hadis sahih itu? Nah, yang pertama adalah hadis sahih ini adalah sumber hukum, ya. Jadi hadis sahih ini adalah sumber hukum utama setelah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah menjaga kemurnian. Nah, hadis yang sahih itu adalah hadis yang dapat dipastikan bersambung sampai kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga dapat dipastikan tidak ada unsur kebohongan di dalamnya. Ya, karena itu poin yang ketiga adalah hadis sahih adalah hadis yang terjamin. Hadis ini menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis sahih itu hadis yang sangatnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan sahih dari yang semisal dengannya hingga akhir sanad, dan serta tidak syad dan tidak mengandung kitab. Anak-anak, ada 5 poin utama yang penting untuk kita pahami mengenai syarat hadis sahih, atau suatu hadis bisa dikatakan sahih itu syaratnya ada 5. Yang pertama adalah bersambungnya sanad, ittisalu sanad. Yang kedua adalah diriwayatkan oleh perawi yang adil. Yang ketiga adalah diriwayatkan oleh perawi yang dhaif. Yang keempat adalah tidak ada syadz, dan yang kelima adalah tidak adanya ilmu. Oke. Nah, apa sih bersambungnya sanad? Jadi kalau bersambungnya sanad itu menurut versi Imam Bukhari adalah seorang murid harus bertemu langsung dengan gurunya ketika menerima hadis. Tapi kalau menurut Imam Muslim, bersambungnya sanad adalah cukup para perawi itu dimungkinkan ketemu. Nah, nanti kita bisa ngecek kemungkinan para perawi itu bertemu atau tidaknya pada kitab yang disebut kitab Rijal al-Hadis. Kemudian yang meriwayatkan hadis itu nggak boleh orang yang sembarangan. Ya, dia adalah harus orang yang terkenal baik, orang yang ternilai jujur, orang yang taat beragama, orang yang soleh, dan orang yang tidak fasik. Jadi nggak setiap orang bisa menjadi seorang periwayat hadis, tapi dia memang harus memiliki atau memiliki karakter yang dinilai adil, gitu ya. Dhaif itu adalah sisi intelijensi dari seorang perawi. Seorang perawi harus memiliki kekuatan hafalan, ya. Jadi kalau misalnya ada seorang perawi itu lupa di pertengahan umurnya, maka dia akan berkurang kualitas hadis dari seorang dari. Oke, yang selanjutnya adalah dhaif, ya. Dhaif ini adalah sisi keintelijensian dari seorang perawi. Jadi seorang bisa menjadi perawi yang tingkat kualitas hadisnya bagus adalah ketika memiliki tingkat kedhaifan yang tinggi. Berarti dia memiliki kekuatan hafalan yang sangat tinggi. Semakin tinggi kekuatan hafalan seorang perawi, maka semakin tinggi nilai kedhaifannya, ya. Nah, kemudian juga
memenuhi dalam sebuah hadis. Ya, jadi anak-anak, nah sekarang Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Ini ada sebuah hadis, tolong kalian analisis bagaimana sanad dan matanya apakah memenuhi persyaratan kriteria dari 5 kriteria hadis sahih yang sudah kita sebut. Untuk yang sanad yang pertama yaitu yang berasal dari Umar bin Khattab. Setelah kami teliti, Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat dekat Nabi Muhammad SAW dan di mana sahabat dijuluki sebagai orang yang adil. Maka bisa dianggap hadis ini sanadnya tergabung karena salah satunya adalah Umar bin Khattab sebagai periwayatnya. Setelah kami teliti bahwa Alqamah bin Waqas bin Mihsan, beliau adalah tabi'in dan tinggal di Madinah. Dari kitab Rijal Al-Hadis, kita akan mengecek bahwa Alqamah pernah bertemu dengan Umar bin Khattab, maka sanadnya disambung dan Alqamah memiliki tingkat keadaban yang baik karena dinilai sikoh oleh Ibnu Hibban, dinilai sikoh oleh An-Nasai, dan dinilai sikoh sabar oleh Ibnu Hibban. Makasih Pak Iman. Di sini coba analisis perawi yang bernama Muhammad bin Ibrahim. Baik Ibu, setelah kami teliti bahwa Muhammad bin Ibrahim dan Al-Harits bin Khalid yaitu tabi'in. Kunyahnya Abu Abdullah, dia tinggal di Madinah dan dia wafat pada tahun 120 Hijriah. Setelah dicek di kitab Rijal Al-Hadis, beliau bertemu dengan Alqamah dan di sini di Sikoh yaitu Yakub ibnu Sayyibah dan di Sikoh Ibnu Al-Hajar Al-Asqalani, Sikoh Lahu Afrod dan Az-Zahabi mereka mensikohkan. poin yang didapatkan dari quiz yang telah kita lakukan tadi. Bagi yang mendapatkan nilai tertinggi, semangat terus ya, jangan lemah karena nilainya
bagus. Yang dapat nilai rendah, jangan kecewa. Belajar lagi, pahami lagi, bertanya pada yang sudah lebih memahami materi. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa kriteria hadis sahih ada berapa? 5. 1. Sanad bersambung. 2. Perawinya adil. 3. Dhaif. 3 ada syadz. Dan 4 ada kriteria hadis sahih itu sangat penting dalam rangka kita memfilter mana hadis yang benar-benar sahih, mana hadis yang dhaif, dan juga jangan-jangan hadis yang kita baca itu adalah hadis yang maudhu. Jadi kriteria hadis sahih adalah standar untuk memisahkan mana hadis yang benar sahih, mana yang dhaif atau juga